Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan manfaat ibadah puasa adalah bisa menghapuskan dosa kita yang telah lewat. Bahkan di riwayat yang lain, dosa yang akan terjadi. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda seperti ini: Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apabila kita perhatikan dan kemudian terjemahkan dalam bahasa kita arti dan maksudnya, barang siapa, artinya siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosa yang telah lewat diampuni. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan di sini artinya sembahyang malam, termasuk tarawih, tahajud, witir, tasbih dan seterusnya, tadarusan, maka dosanya diampuni yang telah lewat. Dan yang ketiga, beliau mengatakan barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, kita tahu Lailatul Qadar ada di 10 terakhir, penuh dengan keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa yang telah lewat. Apa yang pian bisa ambil daripada wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini? Ada lain dan bukan. Yang pertama, puasa sepenuhan sebulan. Begitu pula sembahyang malamnya tarawih sebulanan. Makanya beliau sampai menutup hingga Lailatul Qadar. Artinya apa? Sampai 10 terakhir. Subhanallah. Ternyata apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Karena ada di lapangan umat beliaunya puasa gendang, awal dan akhir. Terawih gendang, awal dan akhir. Allah, sebulanan penuh. Paham? Baru diampuni dosa. Ditambah lagi apa? Syaratnya penuh dengan keimanan dan keikhlasan. Jadi apa? Di lapangan Nabi tahu kadang-kadang orang menggawe segala aktivitas ibadahnya kadang penuh dengan keimanan, umpat-umpatan. Nah, tahukah pian makna daripada iman Islam? Kita dengar baik-baik, diriwayatkan daripada Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma. Al-Islamu huwa taslimu. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh dengan apa? Dengan perintah dan larangan dan ketentuan Allah. Wa taslimu, orang taslim itu gimana? Waliyakinu, meyakini apa yang diperintahkan Allah Ta'ala tadi. Waliyakinu, orang yang yakin. Wa tasdiku, bisa membujurkan apa yang Allah Ta'ala katakan Rasulnya. Kayak apa misalnya dengan Ramadan, seperti yang Allah sampaikan tadi. Dibujurkan itu, ada semua pahalanya, ada nanti di yaumul qiyamah balasan Allah Ta'ala bagi pelaku baik atau buruknya. Bujurkan. Wa tasdiku, orang yang membujurkan. Huwal ikraru, bisa menyatakan. Namanya orang sudah menyatakan wal ikrar. Huwal ada, bisa melaksanakan, menggawai apa yang diikrarkan. Jangan mengikrarkan kada digawai, itu ngarannya pengakuan.
Makanya dalam Al-Quran kada ada kata iman berjalan sorong kecuali disertakan dengan wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini dia. Itu. Yang kedua, wahtisaban ikhlas. Berarti banyak orang menggawe sesuatu dalam kehidupan ini kada ikhlas. Makanya ada dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman seperti ini, kullu amali ibni adam lahu illa sum fa innahu li wa ana azibi. Semua amalan yang dilakukan anak cucu Adam buat dirinya Allah kalau diakui, solat kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita. Yang diakui cuma sebuting puasa. Kenapa? Amalan yang lain bisa dilihat, bisa didengar, akhirnya bergeser. Yang asalnya lillah, kada lillah, tapi ingin pengakuan pujian dan ingin tempat di hati manusia. Itu dia. Puasa kada ada yang tahu. Pian puasa kada puasa tahu, kada tahu. Pian mau minum makan kah? Nah, yang diakui puasa. Karena amalan ini kan ada ruang tembak untuk dilihat dan didengar orang. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Biar aku seorang andikan balasannya. Bukan malaikat lagi turun tangan. Berarti Allah Ta'ala meragukan keikhlasan kita semua. Allah. Nih. Tahukah pian tandanya orang ikhlas? Bisa dicatat. Orang ikhlas itu kada pernah mengingat-ingat kemudian amalnya. Amun orang masih mengingat-ingat amalannya, berarti apa? Dia ngerasa itu usahanya, kepandaiannya, mau diklaim dia. Nah, belum ikhlas. Akan tetapi jika orang ikhlas melihat itu semuanya taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, kekuatan dari Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, dia kada ada apa-apanya. Sehingga apa? Kada ada perasaan ujub, kada ada perasaan riya. Satu. Makanya ciri yang kedua orang ikhlas, karena dia melakukan buat ulah manusia, sehingga orang yang membencinya dan mencintainya sama. Kita gimana? Sama. Nah, karena dia beramal bukan untuk dipuji manusia. Begitu pula dia melakukan sesuatu bukan takut dibenci manusia, tapi hitungannya Allah Ta'ala. Itu dia. Makanya yang ketiga orang ikhlas cukup pengakuannya, pujiannya, balasannya dari Allah Ta'ala. Ini dia. Nih pendidikan hikmah daripada jika pian gawe seperti ini, diampuni dosa yang lalu. Jika sudah diampuni, artinya jangan dikotori pulang. Bahkan dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Nasai, wa ma ta'akhir, dan akan terjadi. Artinya apa? Jangan salah tafsir. Karena dianggap bebas pulsa, merdeka, bebas maksiat. Bukan kayak itu. Artinya yang bersangkutan kada mudah terpengaruh, terbujuk oleh hawa nafsunya, oleh setan, sehingga kada terperosok maksiat dan dosa. Jika kemudian kebawa oleh maksiatnya, terbujuk oleh setan, cepat sadar, insaf dan bertobat, sehingga tidak dicatat sebagai kemaksiatan dan kesalahan serta dosanya. Mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmah daripada ibadah puasa, menghidupkan malamnya, dan kemudian sampai akhirannya, sehingga kemudian akan diampuni dosa kita yang telah lewat, dan akan datangnya dan diberikan semua kebaikan, keberkahan bulan Ramadan dari awal hingga akhirnya, dan dipertemukan dengan Ramadan yang lainnya dalam keadaan sehat, afiat, taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga hidup kita diberkahi dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu